Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, bapak ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan siapapun yang menyaksikan serta mendengarkan kajian tafsir kita pada kesempatan ini, semoga selalu dirahmati, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu mendapatkan tambahan nikmat, khususnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah berikan kepada kita semua panjang umur untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita semua keluasan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kita semua dengan rahmat Allah termasuk dari golongan yang lisannya selalu basah dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Semoga dengan rahmat Allah kita termasuk dari golongan yang ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah beliau dari yang kecil. Semoga kita istiqomah, dan semoga kita termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar yang Allah hadiahkan kepada beliau. Dan semoga kita termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama ishtaddal qarab, ketika pada saat itu keadaan begitu mendesak, begitu menghimpit. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah, pertolongan dari Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati dan dibarokahi oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa yang dimaksud dengan ayat wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas, surat Al-Baqarah ayat 120 berapa ini? 25 ya. Bahwa
Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas. Yang dimaksud dengan mathabah, qala yathubuna ilaihi minal buldani kulliha wa ya'tunahu. Jadi Allah jadikan rumah Allah yang ada di kota Mekkah atau Bakkah ini, yathubun, tempat manusia-manusia dari seluruh belahan negara menetap di sana, datang ke sana. Wa ma asana ma qalahu syair fi hadzal ma'na awradul Qurtubi, bahwa sungguh sangatlah bagus, sangatlah indah sebagaimana yang dikatakan dalam syair, ya, yang ditulis oleh beliau Imam Qurtubi, ja'alal baita mathabatan lahum laisa minhu dar yaqdunal watar. Bagaimana kemudian rumah Allah yang ada di kota Mekah ini menjadi tempat berkumpul, yang mana ini dilakukan sepanjang masa. Saking sekarang saja ini ada wabah, gak ada istilahnya putus istirahat, gak ada, terus datang pulang pergi, datang pulang terus begitu. Betapa istimewanya rumah Allah ini. Pertanyaannya kenapa? Karena disebut rumah inilah yang harus kita pahami. Karena ini kita bicara unsur dalam tubuh kita, ada ruhaniyah kita, ada jiwa kita yang selalu ingin, rindu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin Jubair fi riwayat al-ukhra wa Ikrimah wa Qatadah wa Atha al-Khurasani mathabatan linnas. Berkata beliau Sa'id bin Jubair, atau dalam riwayat yang lain beliau Ikrimah dan Qatadah dan Atha al-Khurasan, bahwa mathabatan linnas ay majma'an, tempat berkumpul. Bukan hanya itu, wa amna, qala Ad-Dhihak an Ibni Abbas, berkata beliau Ad-Dhihak dari Ibnu Abbas, ay amnan linnas, jadi tempat ini dijamin oleh Allah keamanannya. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi, berkata beliau Imam Ja'far Ar-Razi anir Rabi bin Anas an Abil Aliyah, wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, yaqulu wa amna minal adu, bahwa disebut aman tempat ini, Masjidil Haram ini, rumah Allah ini, karena dijamin dari gangguan musuh-musuh siapapun itu. Wa ayyaj'ala fi silah, maka yang terjadi di situ tidak ada orang bawa senjata. Wa qad kanu fil jahiliyah yatakhattafu an-nas min haulihim wa hum aminuna la yasubun. Walaupun mulai zaman dahulu, zaman jahiliyah, ketika mereka ada urusan entah perang, entah berkelahi, tetapi ketika orang datang untuk menunaikan ibadah haji di tempat ini, semuanya tidak ada yang mengganggu, aman, tenang. Warawa an Mujahid wa Atha wa Sudiyu wa Qatadah wa Rabi bin Anas qalu man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke tempat ini dijamin keamanannya. Masya Allah. Nanti dibahas kenapa kok aman. Nah, nanti akan dibahas itu. Wa madmun ma fassarahu haula'i al-a'immah hadhihi al-ayah anna Allah ta'ala yadhkuru syarfal baiti wa ma ja'alahu mawsufan bihi syar'an wa qadran. Kenapa? Karena memang di tempat ini, di rumah Allah ini, sangat-sangat jelas di situ disebutkan keagungan, kemuliaan rumah Allah ini. Jadi karena ada kemuliaannya inilah orang-orang itu sungkan mau berbuat macam-macam. Amannya karena itu. Orang menjadi tidak sembarangan bersikap. Min kauni mathabatan linnas, sebagaimana tempat ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat berkumpulnya, tempat
datangnya umat manusia dari seluruh negara belahan dunia. Ai ja'alahu mahallan tastaqu ilaihil arwah. Makanya di sini kemudian orang-orang yang datang itu tastaqu ilaihil arwah. Jiwa-jiwa mereka ini begitu rindu. Jangankan rumah Allah, rumah kita saja kita rindu, betul Pak? Orang kalau sudah pulang kantor bawaannya pengen cepat nyampe, apalagi bulan puasa, ya Pak ya? Iklan di TV gimana itu? Ya, orang-orang sudah buka puasa di pinggir jalan. Oh, yang dalam mobil, oh, iya. Pokoknya jangan macet aja Pak ya. Kalau macet nggak buko-buko ini. Jadi kita saja pulang ke rumah kita saja menjadi tenang, apalagi ke rumah Allah yang ada di dunia. Masya Allah. Jadi tombo Pak. Jadi tombo, tenang, tentram. Kenapa? Mathabatan linnas. Memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat berkumpulnya manusia, tempat datangnya manusia dari seluruh dunia, datang ke rumah Allah. Kenapa? Tastaqu ilaihil arwah. Karena begitu rindunya jiwa-jiwa kita ini. Ini bukti bahwa amal-amal ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada jiwa-jiwa kita semua. Orang kalau jiwanya nggak pernah diberi nutrisi, orang yang jiwanya tidak pernah diberi vitamin, orang yang tidak pernah jiwanya diberi suplemen, wah, galau terus, galau, sumpek, kepalanya dijagang terus gini Pak, dijagang terus. Masya Allah. Coba lihat bapak-bapak ini, wajahnya bercahaya semua. Kayaknya ini nggak ada yang punya masalah kayaknya dari sini kelihatannya. Punya masalah Pak? Dari sini kayaknya nggak punya masalah. Dari sini. Iya. Masya Allah. Kenapa? Karena jiwanya selalu diisi dengan nutrisi. Sholat, itu kan nutrisinya jiwa itu. Sholat, zikir, tilawah, puasa, sedekah, infak, itu nutrisi jiwa kita. Kalau nggak pernah diberi makan, jiwa ini kering, kerontang. Nggak bisa. Kita datang ke tanah suci cuma ngandalkan fisik saja. Nyampe sana plongo, gersang soalnya. Tapi kalau jiwa yang selalu merindukan Allah, Masya Allah, datang ke sana ya, sejuk rasanya, tenang rasanya. Yang sudah melaksanakan haji, datang ke sana, lupa sama rumah, ibadah, sholat jamaah, tawaf gitu. Paling ingat rumah kalau sudah pamit ke Masjidil Haram tawaf wada itu, banyak yang kesusu pulang gitu. Begitu tawaf wada, wis kupu mulai. Tapi begitu awal pertama, Masya Allah. Kenapa? Tastaqu ilahil arwah. Karena jiwa-jiwa kita ini selalu merindukan untuk datang ke sana. Sekali lagi ini karena doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa tahinu ilai wa la taqdimin wataran walau radatta ilai kulla amin istijabatan min Allah Ta'ala. Makanya misalnya ini pun dilakukan setiap tahun, Masya Allah, tetap itu akan memberikan bekas pengaruh. Makanya banyak orang yang tiap tahun balik lagi. Siapa contohnya Pak? Saya contohkan kemarin beliau Al-Maghfurlah Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau istiqomah tiap tahun.
entah lewat jalur apa saja. Masya Allah. Kenapa? Karena doa Nabi Ibrahim itu. Li du'ai khalili Ibrahim alaihissalam fi qauli faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, dulu sepi tandus Nabi Ibrahim munajat ketika hendak meninggalkan istrinya dan putranya Nabi Ismail. Beliau minta kepada Allah, faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati umat manusia cenderung, senang, suka untuk selalu berada di kota suci ini. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah, maka terimalah doa ini. Surat Ibrahim ayat 37 sampai 40. Wa yasifu ta'ala bi annahu ja'alahu aminan man dakhalahu aminan. Makanya di situ juga diberi jaminan tentang keamanan. Siapapun yang memasukinya aman, dijamin. Walau kana qad fa'ala ma fa'ala thumma dakhalahu kana amin. Walaupun sebelum masuk itu melakukan apa? Jangankan orang per orang. Kita lihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kembali dari kota Madinah menuju kota Mekah, ketika peristiwa Fathu Mekah, gak ada itu pembalasan dari umat Islam yang selama ini diganggu, selama ini diembargo. Semuanya kata Rasulullah dijaga, dilindungi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Makanya Rasulullah tidak melakukan kekerasan datang ke kota Mekah. Masya Allah, dijamin datang. Tidak ada pembalasan, semuanya dijamin. Yang masuk rumah, yang di luar rumah, semuanya dijamin. Tidak ada yang diganggu, tidak ada yang dirampas. Maka saat itulah kemudian mereka wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka banyak berbondong-bondong yang masuk Islam. Masya Allah. Ini jaminan sudah. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kana ar-rajulu yulqi qatilu abi aw akhihi fi fala ya'ridu lahu kama wasafa fi suratil Maidah fi qauli ta'ala. Termasuk ketika ada peristiwa katanya, ada seseorang yang bertemu dengan pembunuh ayahnya atau saudaranya, fala yuridu lahu, maka tidak ada yang mentang-mentang ketemu jadi, tidak ada, aman. Masya Allah. Kenapa? Karena masing-masing tahu menjaga kemuliaan ini dari rumah Allah ini. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Makanya kemudian Ka'bah ini dijadikan oleh Allah qiyaman linnas, pusat qiyaman linnas, menjadi apa? Apa ya bahasanya, mungkin poros, menjadi poros. Makanya saya pernah baca, ternyata untuk melihat titik tengah bumi itu di mana? Ya di Ka'bah itu, ternyata di atas bumi Allah. Pusatnya, ya poros ya. Jadi tengahnya itu ada di Ka'bah. Bayangkan. Dilihat oleh NASA itu ternyata di situ. Saya pernah baca artikel itu. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah
berapa ribu tahun yang lalu, berapa jutaan tahun yang lalu. Pertanyaannya lagi, kenapa kok mereka tidak melakukan misalnya balas dendam, kerusuhan dan sebagainya? Yudfa'u anhum bisababi ta'dzimiha as-su'. Karena mereka ini mengagungkan Baitul Haram itu, rumah Allah itu, daripada hendak melakukan kejahatan atau kejelekan di lingkungan itu. Kama qala Ibnu Abbas, berkata sebagaimana disampaikan oleh beliau Ibnu Abbas, "Lau lam yahujjun nas hadzal bait la adbaqa Allahu sama 'alal ard. Wa ma hadha syarif illa li syarafi banihi awwalan." Maka seandainya ini tidak ada yang melaksanakan ibadah haji, Masya Allah, bisa-bisa ini dibalik, ya, dibalik oleh Allah sehingga langitnya menjadi di bawah, ininya menjadi di atas. Wallahu a'lam, ini maknanya bagaimana? Wa ma hadha syarif illa li syarafi banihi awwalan. Bahwa kemuliaan ini sebenarnya memberikan kemuliaan kepada yang membangunnya, yang membinanya kembali. Wa huwa Khalilur Rahman, dan dia adalah kekasih Allah. Kama qala ta'ala, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an. Bagaimana kemudian, ya, kami tetapkan Ibrahim itu kedudukannya, hendaklah tidak menyekutukan kepadaku sesuatu pun. Wa qala ta'ala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Apalagi dalil berikutnya, surat Al-Imran ini. Sesungguhnya tempat ibadah atau rumah, awwalu, inna awwala baitin, rumah ibadah yang berdiri di atas bumi pertama kali yang diciptakan untuk manusia, bi Bakkah mubarakah. Bakkah, sulit bilang Mekah, bilang Bakkah. Ada ulama yang memaknai Bakkah, menafsirkan Bakkah itu karena di situ tempatnya orang baka ya begi, tempat orang nangis. Ada orang lihat Ka'bah, wis tidak bisa ngomong, langsung gitu. Masya Allah, ketenggengen Pak, bahasa kerennya, ketenggengen. Bahasa Indonesianya terpukau, takjub. Lawan biasanya dilihat di gambar ya Pak, dilihat di TV, ini Allahu Akbar gitu, Masya Allah, terpukau, saking dahsyatnya itu nangis. Makanya disebut dengan Bakkah, tempat orang nangis. Kalau guyonan saya ya nangisnya macam-macam. Ada yang nangis ingat dosa, ada yang nangis karena berpisah dengan rombongan. Ini macam-macam. Jadi itu semua menunjukkan kemuliaan dan penghormatan Allah kepada kekasihnya, yaitu Khalilur Rahman. Wa fi hadhihi al-ayah al-karimah nabbaha ala maqami Ibrahim ma'al amri bis-salah indahu. Nah, dalam ayat ini diterangkan juga bahwa di tempat tersebut ada tanda-tanda yang jelas. Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Makanya diterangkan nabbah ala maqami Ibrahim ma'al amri bis salah, diingatkan tentang adanya tempat berdiri Nabi Ibrahim dan adanya perintah untuk melaksanakan sholat. Faqala wattakhidhu min maqami Ibrahim
musalla. Maka jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun fil murad bil maqam. Dan telah terjadi perbedaan pendapat di antara para mufassir tentang maksud dari maqam. Ma huwa? Apa itu? Faqala Ibnu Abi Hatim akhbarana Amr ibn Syabah An-Numairi. Haddatsana Abu Khalaf yakni Abdullah bin Isa akhbarana Dawud bin Abi Hind an Mujahid bin Abbas, dari beliau-beliau yang saya sebutkan tadi. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, bahwa yang dimaksud dengan jadikanlah sebagian dari tempat Nabi Ibrahim atau maqam Ibrahim itu tempat salat, maqamu Ibrahimul haram kullu. Bukan haram dosa, Pak. Nanti haram. Haram itu maksudnya Masjidil Haram. Maqam Ibrahim kok haram? Takutnya begini nantinya. Maksudnya pendapat yang pertama, yang disebut dengan maqam Ibrahim itu adalah semua arah yang ada di Masjidil Haram itu adalah maqam Ibrahim. Pendapat yang pertama. Jadi di Masjidil Haram itu semuanya yang maqam Ibrahim, kata pendapat pertama ini. Warawan Mujahid wa Atha mithla dzalik, sebagaimana disampaikan oleh Mujahid dan Atha sebagaimana tersebut. Wa qala aidan akhbarana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabah haddatsana Hajjaj an Abi Jurayd qala saltu Atha an, bahwa dari nama-nama beliau-beliau tadi itu, kata Ibnu Jurayd, saya bertanya kepada Atha tentang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Faqala sami'tu Ibnu Abbas qala, saya mendengar beliau Ibnu Abbas berkata, amma maqamu Ibrahim alladhi dzakara huna fa maqamu Ibrahim hadzal ladzi fil masjid. Jadi lebih spesifik di masjid. Ya, ini pendapat yang kedua. Selanjutnya, summa qala wa maqam Ibrahim yaitu katsirun maqam Ibrahim al-hajj kullu. Ada yang berpendapat semua yang berkaitan dengan haji itu adalah maqam Ibrahim. Oh ya, maqam itu dari kata qoma. Artinya qoma apa, Pak? Berdiri. Maqam itu ismul makan, berarti tempat berdiri. Jadi kata pendapat yang ketiga, semua rangkaian ibadah haji itu yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian kita lakukan sebagai manasik haji, itu adalah maqam Ibrahim. Ini pendapat yang ketiga. Summa fassarahu li Atha, kemudian ditafsirkan kepadaku oleh Atha. Faqala at-ta'rif wa salatani bi Arafah wal Mash'ar, bahwa yang definisi itu sebenarnya adalah ketika melaksanakan dua solat. Ketika kita wukuf, dua solat itu adalah duhur dan, ketika wukuf solat apa, Pak? Duhur dan asar. Ya. Wal Mash'ar wa makna wa ramyul jimar. Dan rangkaian itu apa saja? Ketika kita ada di Masy'aril Haram, di Arafah, kemudian melempar jumrah. Jadi semuanya itu adalah rangkaian-rangkaian itu adalah maqam Ibrahim. Wat tawaf baina Safa wal Marwah, semuanya rangkaian-rangkaian itu. Faqultu afsarahu Ibnu Abbas, maka kemudian aku berkata sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, qala la walakin qala maqam Ibrahim al-hajj kullu. Bukan hanya batasan itu, semua rangkaian haji. Asma'tu dzalika li hadza ajma, apakah asma'ta dzalika li hadza ajma, apakah engkau mendengar dari semua ini? Qala na'am, sami'tuhu minhu, saya mendengar darinya demikian. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Abdullah bin Muslim an Sa'id bin Jubair wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla qala al-hajar
maqam Ibrahim Nabi Allah qad ja'alahu Allah rahmah. Tapi yang terakhir ini berpendapat yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah batu. Batu tempat berdiri Nabi Ibrahim, Nabi Allah yang telah Allah berikan ke tempat itu rahmat. Fakana yaqumu alaihi wa yunawilu Ismailil hajar. Jadi batu yang menjadi rahmat Allah kepada beliau, dan dari situ kemudian putranya Nabi Ismail memberikan batu ketika beliau membangun Ka'bah itu. Dalam riwayat yang lain, kalau Nabi Ibrahim pengen naik, batunya naik, Pak. Jadi kalau hidrolis sekarang itu sudah duluan Nabi Ibrahim. Naik, bisa naik, turun. Nabi Ibrahim duluan sudah. Beliau pengen naik semakin tinggi gitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Walau ghasala ra'sahu kama yaquluna lakhtalafa rijlahu. Makanya kalau kemudian dicuci, wallahu a'lam maksudnya seperti apa? Kalau misalnya dicuci, ini akan bersilang kakinya katanya. Wa qala sudi al-maqamul hajar alladhi wada'tu zawjata Ismail tahta qadami Ibrahim hatta ghasalat ra'sahu. Bahwa yang dimaksud dengan batu itu adalah batu yang diletakkan oleh istri Nabi Ismail di bawah kaki Nabi Ibrahim. Hakau al-Qurtubi wada'afa wa rajahu ghairu. Ada yang mengatakan bahwa ini dhaif. Wa hakau Razi fi tafsiri, dan diceritakan oleh beliau Imam Ar-Razi dalam tafsirnya anil Hasan Al-Basri wa Qatadah wa Rabi' bin Anas wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabah akhbarana Abdul Wahhab bin Atha an Abi Juraid an Ja'far bin Muhammad an Nabi sami'a Jabiran yuhaddithu an hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu Umar hadza maqamu abina. Jadi ketika Rasulullah bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an satu saat melaksanakan haji, ketika beliau berdua ini ya bertawaf bersama Nabi, Umar qala lahu Umar, tiba-tiba beliau sahabat Umar, Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, hadza maqamu abina, apakah ini batu ayah kita? Nenek moyang kita Ibrahim, ayah kita Ibrahim, buyut kita Ibrahim. Maka Rasulullah menjawab, qala na'am, ya betul. Qala afala nattakhidahu musalla. Kemudian Umar berkata, Nabi, apa enggak kita jadikan sebagai tempat sholat? Fa anzalallahu azza wa jalla wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tiba-tiba sahabat Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, apa ini enggak dijadikan tempat sholat? Tiba-tiba turun perintah dari Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ada beberapa ayat yang karena Sayyidina Umar ini berucap, kemudian turun ayat dan benar-benar menjadi perintah untuk dilaksanakan, termasuk berkaitan dengan makom Nabi Ibrahim ini. Wa qala Utsman bin Abi Syaibah akhbarana Abu Usama an Zakaria an Ishaq an Abi Ishaq an Nabi Maisar qala Umar qultu ya Rasulullah hadza maqamu khalilu rabbina. Ketika Sayyidina Umar bersama Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, apakah ini tempat berdiri kekasih Tuhan kita, Rabb kita? Qala na'am, iya betul Umar. Qala afala nattakhiduhu musalla. Kemudian sahabat Umar berkata, apakah tidak kita jadikan tempat ini sebagai tempat sholat? Fanazalat wattakhidhu maqami Ibrahim musalla. Jadi ini asbabun nuzul dari turunnya ayat ini. Jadi ketika bertawaf bersama Rasulullah, Umar bertanya,
apa enggak dijadikan tempat sholat ini Rasul? Tiba-tiba turun perintah untuk menjadikan tempat sholat. Sebentar saya tambah sedikit ya. Wa qala Ibnu Mardawi akhbarana Da'laj bin Ahmad akhbarana Ghilan bin Abdis Samad akhbarana Masruq minal Marzaban akhbarana Zakaria bin Abi Zaid an Abi Sa'ad an Amr bin Maimun an Umar bin Khattab annahu marra bi maqami Ibrahim. Ini redaksi yang lain tapi sama ya, redaksi yang lain. Jadi turunnya ayat ini karena sahabat Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Rasulullah bahwa apakah ini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, dijawab iya. Kemudian beliau bertanya ke Rasulullah, apakah kita jadikan sebagai tempat sholat? Maka kemudian selang beberapa waktu turun perintah untuk menjadikan tempat sholat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya kitab suci Al-Quran yang kami kaji ini, dengan keutamaan kajian kami pada kesempatan ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka,
muliakanlah kedudukan mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka, berbakti kepada mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon ya Allah, dan berikanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu, termasuk dari golongan yang mendirikan salat dan keturunan kami ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka dari golongan yang membaca Al-Quran, yang mengamalkannya dan menghafalkannya ya Allah. Ya Rahman kami, berikanlah kami ya Allah keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Apabila di antara kami saat ini sedang sakit, dengan rahmat-Mu ya Allah berilah kami dan mereka kesembuhan. Apabila di antara kami saat ini menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, dengan rahmat-Mu ya Allah berilah kami pertolongan dengan ma'unah dari-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.